berjuang. Aduh, sudah kuduga. Malu-malu lagi. Udah cukup dia. Semut juga kalau diinjak pasti menggigit, betul nggak? Kecewa nggak sih mungkin dari aku sih? Ya pokoknya itu aja. Ini semut yang diinjak-injak kan gitu. Marah pasti dia. Abang tadi bilang kalau misalkan orang tuh harusnya nggak akan berani pakai uang itu. Kalau misal ternyata uangnya beneran akan dipakai dan diterima gitu. Makanya saya bilang, berani. Yang ngasih nggak berani, yang terima juga nggak berani. Kalau misal case-nya akhirnya berarti uangnya nggak ada, terus Agus masih belum menerima pengobatannya, abang apakah akan? Iya, makanya saya kulit nyalinya dulu. Iya. Kalau Oke. mau 3 hari saya tunggu ya. Sampai nggak itu uang ke NTT? Dan orang NTT terima nggak itu uang? Tidak akan diterima dan tidak akan dikasihkan. Kita sudah menduga dari awal. Agus marah besar dan mungkin saja tadi malam dia tidak tidur. Jadi situasinya sekarang, si Agus ini marah besar kepada Tenovi, Bang Densu, Bang Geri. Itu uang Agus, kembalikan uang Agus. Itu hak milik Agus. Seperti itulah kata-kata dari Agus ketika mengetahui bahwa uang donasi tersebut akan dibawa ke NTT. Seperti kata Farhad Abbas, dia tidak terima, dia marah, dan pasti dia akan teriak. Sudah lama berdiam diri katanya, padahal dari lama dia sudah keluar-keluar. Saking kepengennya uang itu kembali ke tangannya dia. Bahkan si Farhad Abbas sesumbar, gak akan ada yang berani ngasih katanya ke korban bencana alam di NTT. Dan warga NTT yang menjadi korban bencana alam tidak akan menerima uang tersebut. Kita lihat besok, karena tanggal 6 Januari Densu bersama tim akan ke NTT dan menyerahkan uang donasi itu. Sekarang kita lihat apa respon orang NTT ketika ada uang donasi yang akan dikirimkan ke sana. Ada komentar di sini, kata siapa? Kami orang NTT bersyukur bisa bantu saudara kami di Flores. Berarti di sini orang NTT mau menerima uang donasi itu, Pak. Kata Farhad Abbas, orang NTT tidak akan berani menerima uang sumbangan itu. Tapi itu ada komentar, Pak. Orang NTT mau menerima sumbangan itu. Dikira kami orang NTT tidak ada internet kali ya, jadi kagak tahu Agus. Memangnya itu uangnya Agus, bukannya uang donasi. Oh, yang punya rumah welcome dengan bantuannya. Betul. Yang punya rumah, mereka menerima kok. Mereka malah senang. Uang itu bisa dipergunakan meringankan beban para korban bencana alam yang ada di NTT. Dan satu hal yang perlu dicatat, bagi para donatur yang tidak setuju, silahkan datang ke rumah Densu, membawa bukti transfer Anda. Dan Densu akan mengganti uang Anda 100%. Setelahnya terserah kalian mau kemanakan uang itu. Sebagai orang NTT, saya ucapkan terima kasih buat saudaraku semua yang sudah mau membantu korban di NTT. Kemudian di sini, setuju Kak, saya dari NTT Lembata juga senang. Mending alihkan ke yang membutuhkan daripada pusing drama. Jadi di sini sudah ada sedikit jawaban dari pertanyaan Farhad Abbas. Orang NTT tidak akan berani menerima uang donasi itu dan sudah dijawab. Orang NTT mau menerima donasi itu. Karena dari kasus ini ya Allah, itu yang pansos. Iya, yang bencana alam itu kan beres kan, di sana kan lagi kesusahan banget di NTT. Betul sekali. Jadi udah wajar dong kalau uangnya dialihkan ke yang lebih membutuhkan. Banget pansos, yang pansos banyak banget. Siapa sampai tuh? Jalan-jalan keliling dunia, negara. Ibu Sisi. Ada Singapura aja belum sempat nginjekin kaki ke Orchard Road, udah mau 60 negara. Ini mah Singapura dulu lah, wujudkan. Yang deket dulu deh. Kita juga yang ngelihat secara sosmed ya, direkam gitu kan. Nanti kita janjian kesini ya Gus, gini. Saya tuh cita-cita, boleh dong bermimpi, mimpi gini. Apa sih? Gak usah banyakan mimpi. Ke Singapura doang pakai mimpi. Ampun deh gue. Ke Singapura tuh nggak perlu mimpi. Beli tiket berangkat, murah tiketnya. Iya. Apalah. Kita mimpi dulu ya. Kita gini. Nanti kita berangkat. Nanti kita melihat dunia begini. Banyak ininya lu, banyak cengkuneknya. Cengkunek, banyak cengkunek.
Apa tuh cekune guys? Dan juga ada yang cabut laporan. Laporan dicabut. Afilim ya. Katanya mau itu sebagai hadiah. Karena katanya kasihan melihat perempuan nangis. Halah, bilang aja laporan lu kagak valid. Udah deh, gue udah apal gue. Alias ditolak. Udah apal. Suruh tidur aja nyampe sudah itu ke Singapura. Apa? Pablo cabut laporan. Secara perdata ya. Laporannya mana? Perdata Agus ya. Karena donasinya mau dialihkan ke NTT. Iya, laporan ditolak. Kayaknya sudah menjelang sedih lagi nih karena uang donasi sudah diarahkan ke... Yang pertama soal jalan-jalan ke 60 negara. Dan kebetulan saya sendiri nonton live antara Ibu Sisi dan juga Agus. Jadi Ibu Sisi ini punya rencana guys, mau liburan ke 60 negara. Tapi diakui bahwa kata Ibu Sisi bukan liburan mewah Gus, tapi istilahnya itu backpacker ya, liburan seadanya, tapi keliling 60 negara. Dan menurut saya walaupun liburan sederhana yang dimaksud oleh Ibu Sisi, tetap saja membutuhkan biaya yang sangat mahal. Karena ini 60 negara guys, kalian bisa bayangkan sendiri, setiap kali menuju ke negara yang satu dan yang lain itu kan butuh tiket, kemudian akomodasi, transportasi, makan, hotel, penginapan maksudnya. Dan di sini ada tawaran menarik loh dari Ibu Sisi kepada Agus. Agus mau ikut nggak? Dengan senang hati. Kata Agus, saya mau ikut juga, pengen melihat dunia. Saya tidak tahu apakah ini benar-benar terwujud atau hanya sekedar wacana. Makanya kata Emma Waroka, ke Singapura aja belum, kok udah mau keliling 60 negara. Mikirin dulu kapan ke Singapura. Nggak usah bermimpi, beli tiket berangkat ke sana. Harga tiketnya kan murah. Kita tunggu realisasi dari Ibu Sisi. Ingat Ibu Sisi ini ya, janji dari Ibu Sisi mau keliling 60 negara dan akan mengajak Agus. Kemudian yang kedua soal cabut laporan. Jadi Afilim kasih hadiah kepada Teh Novi. Hadiah awal tahun 2025 yang mana beliau mencabut laporannya terhadap Teh Novi, tapi tanpa syarat gitu ya. Maksudnya Afilim tidak meminta Teh Novi untuk cabut laporannya dia, tidak, teruskan saja, tapi kalau mau dicabut nggak apa-apa kata Afilim. Jadi dia mencabut laporan itu atas dasar kasihan dia seorang perempuan, sempat lihat dia nangis-nangis katanya karena dikeroyok laki-laki sampai tidak berdaya. Tapi berdasarkan spekulasi dari netizen termasuk Emma Waroka, laporan Anda itu tidak valid. Artinya tidak ada unsur delik, kemudian tidak ada unsur pidana, alias ditolak oleh kepolisian. Makanya Anda memberikan alasan mencabut laporan. Padahal sebenarnya laporan Anda itu ditolak oleh pihak kepolisian. Kemudian soal cabut laporan dari Pablo Benua, sepertinya laporan perdata kepada Agus ya, karena untuk apa disidangkan lagi? Uang donasinya besok mau dikirimkan ke NTT, jadi sudah tidak ada substansinya di situ. Mungkin besok ya, karena hari ini hari Minggu, kantor tutup, maka laporan perdata itu akan dicabut besok.